Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kiranya Bapak Ibu Saudara tetap sehat di masa pandemi hari ini. Kita bersyukur 1 tahun berlalu di masa pandemi dan Tuhan terus bekerja. Tuhan tidak meninggalkan kita. Dan hari baru dikaruniakan bagi kita hari ini, hari Rabu 21 Juli 2021. Seperti biasa dari Bukit Sion Makale kami akan menyampaikan firman Tuhan mengacu pada bacaan harian Gereja Toraja, Lukas pasal 15. Dan sebelum membacanya saya mengajak kita berdoa. Tuhan Allah kami, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkaulah Allah yang terus memelihara ciptaan-Mu. Dunia ini bahkan kekekalan Tuhan sudah sediakan, keabadian Tuhan sudah sediakan bagi orang yang percaya. Kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong setiap kami agar firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, peneguhan bagi kami, sukacita bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Lukas 15 ayat 1-7. Lukas 15 ayat 1-7. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Saya baca ulang ayat 7. Tuhan Yesus mengatakan, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Maka dari bacaan ini saya beri judul renungan, sukacita karena satu orang bertobat. Sukacita karena satu orang bertobat. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dunia ini banyak hal yang membuat kita sukacita. Sukacita karena sehat, sukacita karena pertambahan umur, sukacita karena kenaikan jabatan, sukacita karena perubahan hidup secara ekonomi menjadi semakin lebih baik, sukacita karena keluarga besar dan banyak hal yang lain. Jadi sukacita itu terjadi ketika itu berkait dengan diri kita. Sukacita itu berkait dengan diri kita. Tapi bisa saja banyak orang juga bersukacita karena orang lain bersukacita. Artinya tidak ada kaitan sama sekali dengan dirinya, tapi mungkin itu sahabatnya, mungkin itu temannya, mungkin tetangganya sedang gembira, maka ia pun gembira. Ia pun senang. Dan Alkitab juga mengajar kita bahwa bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, berdukacitalah dengan orang yang berdukacita. Jadi walaupun tidak ada kaitannya sama sekali dengan diri kita, tidak ada keuntungan atau apapun,
Tapi bersuka cita karena orang lain bersuka cita, itu sesuatu hal yang baik. Melebihi yang pertama tadi. Yang pertama tadi bersuka cita karena diri, karena ekonomi lebih baik, karena jabatan dan sebagainya. Nah, 2000-an tahun yang lalu percakapan Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat juga terjadi ketika Kristus ada di dunia, dan bacaan kita mengatakan para pemungut cukai ini orang-orang yang dibenci oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena para pemungut cukai ini dianggap pengkhianat bangsa, karena mereka orang Yahudi yang dipakai oleh kerajaan Roma untuk memungut cukai dari sesama bangsanya sendiri. Maka pemungut cukai ini dianggap sebagai pengkhianat bangsa, orang-orang yang dikucilkan oleh orang-orang yang merasa diri lebih dekat dengan Tuhan. Pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Jadi pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Biasanya, artinya mereka seringkali orang-orang yang berdosa ini datang kepada Yesus mendengarkan pengajaran Yesus. Dan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang yang merasa diri lebih dekat dengan Tuhan itu justru tidak senang. Justru tidak senang ketika orang-orang berdosa datang kepada Yesus, dekat kepada Yesus dan mendengarkan ajaran Yesus. Karena itu Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang 100 domba dan satu di antaranya hilang. Ini perumpamaan. Dan kalau satu hilang, tidak mungkin seorang gembala membiarkannya. Ia akan terus mencari yang satu itu, bahkan meninggalkan yang 99 sampai ia menemukan yang satu. Dan perumpamaan ini Tuhan Yesus mau menjelaskan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Seperti bacaan kita ayat 7. Demikianlah ketika satu orang berdosa bertobat. Ketika satu orang berdosa bertobat, ada sukacita besar di sorga. Ada sukacita besar di sorga. Karena memang itulah maksud kedatangan Kristus ke dunia. Ia mau menjadi manusia dan diam di tengah-tengah manusia 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Itulah maksud kedatangannya. Maka sukacita ada di surga ketika satu orang berdosa bertobat. Bertobat, kemudian berpaling kepada Tuhan, memohon belas kasihan dari Tuhan, maka Tuhan memberi keselamatan kepada dia. Maka demikianlah kita Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus rela datang ke dunia, rela menderita, rela disalib sampai mati, tapi bangkit pada hari yang ketiga untuk memberi kepastian kebangkitan bagi orang-orang yang percaya kepadanya, supaya orang-orang dan kita semua ini manusia yang berdosa, tak satu pun kita yang tidak berdosa, kita semua berdosa, setiap orang keturunan Adam berdosa. Maka Tuhan Yesus menuntut pertobatan dari kita, pertobatan, sikap penyesalan diri terhadap dosa atau pemberontakan yang kita lakukan kepada Tuhan. Mengakui kita berdosa, mengakui kita bersalah, mengakui bahwa kita butuh uluran tangan Tuhan, mengakui bahwa kita butuh kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kita tidak mungkin menyelamatkan diri dengan cara apapun, tidak mungkin. Itulah pertobatan. Maka kalau ada di antara kita yang merasa bahwa saya bisa menyelamatkan diri, maka orang itu tidak bertobat. Tidak mungkin manusia bisa menyelamatkan dirinya. Karena kita ingat nenek moyang kita Adam, nenek moyang seluruh umat manusia, satu dosa saja itu sudah membuat dia diusir dari Taman Eden. Itu sudah membuat seluruh keturunannya mengalami kematian sampai sekarang kita rasakan. Satu dosa saja, apalagi kita yang sudah puluhan, mungkin jutaan dosa, tidak mungkin kita selamat. Tuhan yang kudus tidak mungkin dipersatukan dengan manusia yang berdosa. Maka manusia yang berdosa ini perlu bertobat. Perlu merasa bahwa dia bersalah di hadapan Tuhan, dia mengaku dosanya, dia berpaling kepada Tuhan, memohon kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu sudah disediakan dalam Kristus Yesus yang mau mengganti kita di kayu salib. Maka
Kita yang berdosa datang kepadanya, percaya bahwa Tuhan sudah mengasihi kita melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, sehingga kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ketika itu terjadi, Tuhan Yesus mengatakan ada sukacita besar di sorga. Ketika satu orang saja bertobat, apalagi kalau ada dua, apalagi kalau ada tiga, apalagi kalau ada puluhan. Tuhan rindu menyelamatkan semua orang. Tuhan rindu menyelamatkan semua orang. Maka keselamatan itu ditawarkan, disampaikan kepada semua orang, supaya semua orang berdosa bertobat dan datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan. Maka Tuhan akan memberinya keselamatan, Tuhan akan memberinya kehidupan, dan dengan demikian Tuhan sukacita bersama malaikat-malaikatnya di sorga. Itulah kerinduan hati Tuhan, bahwa setiap manusia ciptaannya mengenal dirinya, mengenal bahwa ia tidak berdaya, ia tidak mampu menyelamatkan diri, dan karena itu datang kepada Kristus, memohon belas kasihannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari di waktu yang semakin sempit, semakin singkat, saya katakan semakin sempit, semakin singkat, karena di masa-masa COVID ini makin banyak juga orang meninggal. Kita tidak tahu, mungkin esok-esok kita yang meninggal. Tapi Alkitab mengatakan berharga di mata Tuhan orang-orang yang meninggal di dalam Dia. Orang-orang yang meninggal karena iman kepada Kristus. Maka apapun terjadi, kita bersuka cita. Karena kematian sekalipun tidak akan mengakhiri sukacita kita. Karena sukacita di sorga itu sifatnya kekal selama-lamanya. Mari percaya kepada Tuhan. Mari memuliakan Dia. Menyerahkan diri dipimpin oleh Tuhan. Supaya kita selalu memohon belas kasihannya. Kita datang kepadanya. Kita mengagungkan Dia. Karena sukacita Dia sediakan bagi kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kiranya menjadi teguran, koreksi, peneguhan, kekuatan bagi kami. Menjalani hidup tersisa kami di dunia. Supaya melalui pelayanan, melalui kehidupan kami, orang-orang makin datang bertobat, memohon belas kasihan kepadamu. Sebagaimana Engkau rindu menyelamatkan setiap orang, demikian juga kami rindu agar setiap orang memperoleh keselamatan dari Tuhan. Tuhan, selamatkan dunia ini, selamatkan negeri kami. Dalam masa-masa pandemi ini, di Indonesia ini begitu banyak saat-saat ini. Bertambah positif COVID, bertambah jumlah meninggal, tapi kami bersyukur bahwa bertambah juga jumlah yang sembuh. Tolonglah negeri kami dalam perjuangan bersama seluruh masyarakat, seluruh komponen bangsa, terutama tenaga kesehatan. Tolong mereka, beri perlindungan yang ganda kepada mereka. Mereka sukacita dan gembira menjalankan tugas tanggung jawabnya. Berkati pemerintah kami, beri hikmat, kekuatan, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Tanah Toraja Utara, supaya melalui hikmat dari Tuhan, pencegahan penularan COVID semakin terlaksana di daerah kami. Berkati saudara-saudara kami yang sudah terpapar COVID, kuatkan iman mereka, percaya kepadamu, beri mereka hati yang gembira untuk boleh sembuh. Berkati saudara-saudara kami yang miskin, yang berkekurangan, yang tidak berdaya, Tuhan pelihara. Dan kami masing-masing dalam tugas tanggung jawab. Engkau mengenal kami semua. Kami berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.